Halo teman-teman, selamat datang di Praktikum Industri Pernah Unggas 2021. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem perkandang closed house di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari kandang closed house. Closed house merupakan suatu tipe kandang tertutup yang menjamin keamanan biologis, dan di dalam closed house itu sendiri kita dapat mengatur kondisi lingkungan dalam kandang seperti suhu dan kelembapan, sehingga ketika kita dapat mengatur suhu dalam kandang, kita dapat menyesuaikan sesuai dengan kondisi fisiologis ayam berdasarkan beberapa fase pemeliharaannya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan persyaratan kandang closed house. Salah satu persyaratan kandang closed house yang baik yaitu sebisa mungkin kita membangun kandang memanjang dari arah timur ke barat. Harapannya, ketika kita membangun kandang closed house dari arah timur ke barat, kita dapat meminimalisir penerimaan sinar matahari mengenai luasan kandang closed house. Ketika semakin sedikit sinar matahari yang mengenai luasan kandang closed house, harapannya kita dapat meminimalisir peningkatan suhu di dalam kandang. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persyaratan kandang closed house yang baik, yaitu tentang tersedianya sumber air bersih layak minum yang terbebas dari cemaran mikrobia. Nah, untuk di kandang closed house di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada sendiri sudah menggunakan sumber air dari Toya Gama. Nah, sumber air Toya Gama tersebut sudah mengalami beberapa pengolahan sehingga dapat dipastikan terbebas dari beberapa cemaran mikrobia yang dapat mengganggu sistem pencernaan ayam selama pemeliharaan. Kali ini saya akan menjelaskan sistem evaporasi kandang closed house. Sistem evaporasi kandang closed house merupakan sistem pendukung dari closed house. Sistem evaporasi kandang closed house terdiri atas cell deck, water pump, dan tirai dalam. Cell deck merupakan alat yang digunakan sebagai pintu masuknya sirkulasi udara segar dari luar untuk menjaga suhu ruangan agar tetap optimal. Kemudian, water pump merupakan alat yang digunakan untuk memompa dan mengalirkan air ke dalam cell deck. Cell deck dan water pump akan bersinergi membantu pendinginan ruangan dan menjaga sirkulasi udara agar tetap baik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang panel refrigerator fan. Panel pengatur merupakan otak dari closed house, yaitu otak pengendali dari semua sistem buka tutup dan kecepatan angin yang ditarik. Fungsinya untuk mengatur perputaran udara dalam kandang. Selanjutnya, ada tirai kandang dalam. Biasanya diaplikasikan ketika masa brooding, yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi udara yang masuk ke dalam kandang sehingga diperoleh suhu optimum pada masa brooding. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem ventilasi di dalam kandang closed house. Di dalam kandang closed house menggunakan sistem tunnel ventilation, di mana udara bersih akan masuk ke dalam kandang melalui inlet. Yang selanjutnya udara tersebut akan mengalir di dalam kandang dan keluar menuju ke exhaust fan. Exhaust fan sendiri berfungsi untuk menarik udara kotor dari dalam kandang menuju keluar lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem tirai. Tirai adalah alat yang menutupi dinding kandang yang dapat dinaik atau diturunkan sesuai dengan kondisi tertentu. Tuas tirai berfungsi untuk menaik atau menurunkan tirai tersebut. Sistem tirai berperan untuk mengantisipasi apabila terjadi pemadaman listrik atau terjadi kerusakan pada exhaust fan, sehingga udara masih dapat masuk ke dalam kandang melalui tirai tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai watering system atau sistem pengairan. Watering system terdiri atas tandon, medikator, regulator tekanan air, dan juga nipple drinker. Yang pertama tandon. Tandon merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan air sebagai cadangan minuman di dalam kandang. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan tandon yaitu tandon sebaiknya dipasang di daerah yang sejuk. Hal ini difungsikan agar suhu air di dalam tandon sesuai dengan suhu air minum ayam. Kemudian ada medikator. Medikator merupakan alat yang digunakan untuk mengatur takaran pemberian vitamin, vaksin, obat-obatan melalui air minum dari dalam tandon. Selanjutnya ada regulator tekanan air. Regulator tekanan air merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi sirkulasi air dari dalam nipple drinker. Selanjutnya nipple drinker.
Nipple drinker merupakan tempat minum otomatis yang prinsip kerjanya harus menggunakan tekanan secara optimal agar air dapat mengalir secara otomatis. Fungsi dari nipple drinker sendiri yaitu sebagai tempat minum pada masa starter sampai dengan masa finisher. Feeding system. Hopper merupakan tempat untuk menampung dan mendistribusikan pakan sebelum dimasukkan ke dalam pen feeder. Pen feeder merupakan tempat pakan otomatis. Sensor pen feeder merupakan sensor yang ada di dalam pen feeder. Fungsinya untuk menjaga agar pakan selalu tersedia di dalam pen feeder dengan cara mendeteksi banyaknya pakan yang ada di dalam pen feeder. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai brooding system dan lighting system. Nah, untuk brooding system sendiri itu berasal dari kata brood yang artinya indukan. Nah, brooding system sendiri memiliki arti fase di mana anakan masih membutuhkan peran indukan. Nah, untuk di closed house sendiri itu kan tidak terdapat indukan. Nah, makanya di sistem closed house itu kita membuat sistem buatan di mana alat-alat yang mendukung untuk fase tersebut itu ada heater yang dimana menjadi pemanas yang bersumber dari tabung gas. Nah, untuk tabung gas sendiri yang digunakan itu merupakan tabung gas 12 kilo ataupun tabung gas 40 kilo. Kemudian alat lain yang digunakan yaitu sensor. Sensor ini akan mendeteksi apakah suhu di dalam kandang sudah sesuai dengan suhu kebutuhan ayam atau tidak. Fase brooding sendiri itu berlangsung selama 1-14 hari. Nah, untuk lighting system merupakan sistem pencahayaan yang membantu ayam untuk melihat tempat makan dan tempat minum. Nah, di fase brooding itu intensitas cahaya yang disarankan 20-25 lux. Nah, untuk fase grower dan fase finisher itu disarankan hanya 5 lux saja.